Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 2 dengan judul pengembangan sistem pengelolaan sertifikat pelatihan berbasis desktop di PT Brainmatics Cendekia Indonesia. Nah, kami beranggotakan 8 orang, diantaranya ada Mbak Lina, kemudian Mas Kevin, ada Mas Ferdian, Mas Januar, Mbak Bunga, Mas Febri, dan Mas Dodi. Nah, kita langsung saja ya untuk sistemnya. Silakan Mas Febri untuk share screen. Nah, untuk sistem yang kita kembangkan, tampilan utamanya seperti ini. Jadi, pada saat pertama kali kita jalankan atau kita buka, itu hanya tampil menu login saja. Jadi, tidak bisa diakses apabila belum login. Maksudnya tidak bisa diakses masuk ke fitur-fiturnya. Nah, kalau kita klik login, nanti di sini diminta isi username dan password. Nah, untuk akunnya sendiri terdapat 2 roles ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita login menggunakan administrator, nah nanti semua fiturnya akan tampil di dalamnya. Tetapi kalau kita login sebagai staff, itu hanya tampil beberapa saja. Nah, ini kita coba login menggunakan staff. Silakan Mas Ferdian. Misalkan menggunakan Lina password. Oke, nah di sini tampil ada menu transaksi, di antaranya ada registrasi, kemudian training, opportunity, dan course. Nah di sini data-data transaksi. Nah kemudian kalau kita logout, kemudian kita login lagi menggunakan roles admin. Nah, kita coba misalkan Zidan, passwordnya Zidan. Nah, kita login. Nah, di sini muncul semua fitur-fiturnya. Ada data master dan transaksi, dan ada juga report. Nah, untuk menunya, untuk home-nya ini kita menggunakan internal form ya Bapak Ibu. Jadi, misal contohnya yang manajemen. Nah, di situ kalau kita klik, dia si form manajemennya ini ada di dalam induknya, yaitu di home. Jadi dia tidak akan keluar seperti itu. Nah, untuk penjelasan detail masing-masing formnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nah, mulai dari form manajemen user ini. Silakan Mas Januar. Oke, terima kasih Mas Jidan. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Januar Sapareja, NPM saya 2018 4350 1945. Oke, untuk saat ini saya akan coba jelaskan terkait form management user ya, yang sudah kami buat secara bersama. Untuk form management user ini adalah yang untuk terkait form management user ini adalah nanti yang mengelola user-user yang akan masuk ke sistem sertifikat ini. Tadi yang di awal sudah sempat dijelaskan oleh Mas Jidan, tadi di sana sudah ada login sebagai admin dan sebagai staff. Tadi sudah sempat didemokan juga terkait login sebagai admin dan staffnya. Nah, ini nanti untuk apabila kita mau membuat user baru, nanti di sini kita bisa buatkan ya. Misal nanti di sini saya masukkan namanya di sana misal saya masukkan Kevin. Kemudian untuk emailnya di sini saya coba masukkan kevin@gmail.com ya. Oke, kemudian terkait nomor teleponnya di sini 08 588 3666 477. Nah, kemudian untuk nama pengguna ini adalah nama username-nya ya, yang nanti digunakan untuk login. Misal Kelvin,
Kemudian kata sandi di sini saya isikan karena kita akan membuat user baru. Kata sandi di sini saya masukkan 1, 2, 3 misal. Kemudian peran di sana saya akan bisa kita pilih ya, perannya bisa admin atau staff, tergantung nanti yang mau kita tambahkan apa. Di sini saya contohkan administrator ya. Oke, kemudian saya pilih tambah. Nah, ini datanya sudah berhasil ditambah. Kita bisa lihat di tabel bawah di sana sudah ada ya tadi apa user yang sudah kita buat. Nah, kemudian kalau nanti akan ada perubahan, misal Kelvin ini ternyata datanya perlu diubah nih. Tadi nomor teleponnya ada update. Nah, ini saya klik yang Kelvin tadi, nomor teleponnya saya update 0811 misalkan ini untuk update-nya. 822 misal, kemudian 8990 misalkan ya di sini. Nama penggunanya tetap Kelvin. Nah, di sini untuk passwordnya, kata sandinya di sini kita kosongkan. Karena yang akan kita ubah di sini adalah nomor telepon ya, bukan kata sandi. Jadi kalau kita ubah nanti kata sandinya tidak akan keubah, kecuali kita mau tambahkan kata sandi juga nih, kita masukkan kata sandi, berarti nanti kata sandinya akan otomatis terubah. Misal di sini saya pilih ubah. Oke, data berhasil diubah. Nah, di sana sudah terubah ya nomor teleponnya jadi 990 belakangnya. Kemudian untuk menghapus data, misalkan nanti ada user yang sudah tidak aktif. Nah, ini misal Kelvin nih tadi ya yang kita buat. Ini kedepannya sudah tidak aktif atau tidak digunakan lagi. Kita klik datanya, kemudian kita pilih menu hapus di sana, hapus, kemudian yes. Oke, nah nanti data yang Kelvin tadi di sini sudah otomatis terhapus ya. Nah, kemudian di sana juga ada menu bersihkan. Nah, maksud menu bersihkan di sini adalah refresh. Ini sama saja seperti yang ada di website ya. Kalau kita klik kanan F5 ataupun apapun ya, itu bisa kita bersihkan datanya. Kemudian ada fitur cari juga. Nah, terkait fitur cari, ini kalau misalkan nanti ternyata username-nya sudah banyak nih, misal ada 300 username. Nah, kita mau cari username yang namanya Lina misalkan seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa cari di sana Lina, cari. Nah, nanti sudah muncul username atas nama Lina seperti itu. Ini kita reload lagi, bersihkan. Nah, kemudian fitur yang terakhir di sini adalah fitur keluar ya. Keluar ini artinya kita keluar dari form manajemen user ini seperti itu. Ini kalau saya klik keluar, nah nanti akan otomatis bersih lagi tampilannya seperti ini. Nah, itu mungkin untuk form ini ya, form manajemen user. Berikutnya ini saya saya lanjutkan kepada Mas Dodi untuk menerangkan terkait form kategori. Silahkan Mas Dodi. Oke, terima kasih Mas Januar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodi, NPM 2018 4350 2051. Nah, di sini saya akan menjelaskan form kategori, di mana form ini nanti akan berrelasi atau datanya akan digunakan pada form kursus. Pada form kategori ini, misalnya ada form tambah, ada fitur tambah, ubah, hapus, dan cari yang nanti akan kita praktekkan. Nah, yang pertama untuk menambah data user, data kategori. Misal saya akan menambah software engineering. Lalu deskripsinya saya isi dengan nama kategori atau bebas di sini. Oke, selanjutnya saya klik tambah, di mana nanti datanya akan masuk ke dalam tabel yang dimana tabel ini akan digunakan pada form khusus. Lalu, misalnya kita akan mau mengubah nama kategori ini, kita klik salah satu kategorinya. Misal di sini saya akan klik service operation. Deskripsinya mau saya ubah misalnya jadi service operation ...
Oke, saya ubah. Nah, kita akan berhasil ubah. Misal nanti ada kategori-kategori atau satu kategori yang sudah tidak aktif lagi, kita klik data kategorinya yang diklik. Misalnya saya bisa mesin tadi, kita hapus, data akan berhasil dihapus. Lalu ada fitur bersihkan, di mana kita bersihkan ini seperti kayak di web ya, ketika kita mencet F5 atau refresh. Lalu ada fitur cari, misal nanti data kategorinya tuh ada banyak ya. Untuk memudahkan kita dalam mencari nama kategori, misal kita akan mencari data software engineering. Kita cari software, lalu cari, nanti akan muncul. Oke, lalu ada keluar, untuk keluar dari kolom kategori ini. Jadi kolom kategori ini nanti akan digunakan pada form kursus. Oke, sekian dari saya lanjut ke Mbak Lina. Silakan Mbak Lina, saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Dodi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Lina Finnauljana, NPM 2018 4350 1951. Di sini saya akan menjelaskan tentang form instruktur. Silakan Mas Badi. Oke. Untuk form instruktur ini, ketika kita ini untuk trainer-trainer yang ada di Brandmatics ya teman-teman. Ini misalnya kita akan menambahkan untuk trainer baru, itu bisa langsung kita isi datanya di database kita dengan nama lengkap. Misal untuk trainernya dengan Lina Finnauljana. Untuk presentasinya kita pilih yang mobile programming. Teknik tingkat pendidikannya kita pilih yang sarjana S1. Terus program studinya kita pilih yang komputer dan teknologi. Nama alamat lengkap bisa diisi Pekalongan, Jawa Tengah. Alamat emailnya lina@gmail.com. Nomor teleponnya kita isi 085 712 423 73. Nama banknya BCA. Nama pemilik rekening Lina Finnauljana. Nomor rekeningnya Patrik 271 634. Oke, untuk cabangnya Bidakara. Untuk nomor NPWP-nya 3326107. Nah, terus kita pilih kursusnya nih. Misal dari saya ini mau milih untuk ngajar training data mining. Kursus ini target dari yang form kursus ya teman-teman. Baik, langsung saja kita tambahkan. Nah, sip, data berhasil tersimpan, sudah tampil ya di tabel bawah. Sudah lengkap. Nanti misal nih dari trainer tersebut ada perubahan tentang alamatnya. Sekarang trainernya pindah ke Jakarta misalnya. Kita ubah untuk alamatnya ke Jakarta. Oke, langsung saja kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Oke, sudah berubah ya jadi Jakarta. Untuk selanjutnya, misal nih dari instruktur tersebut, dari misal untuk trainer atas nama
Pak Arsya. Nah, untuk Arsya ini sudah tidak mengajar lagi, sudah pensiun. Misalnya kita hapus nih dari data kita, langsung saja kita hapus di menu hapus. Oke. Nah, sudah tidak ada lagi, sudah terhapus. Untuk selanjutnya kita mau membersihkan. Membersihkan itu seperti kayak yang refresh gitu ya, teman-teman. Kita bisa langsung pilih F5 atau klik tombol bersihkan. Nah, sudah hilang. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari nih data-data instruktur yang ada di Brainmatics. Misalnya kita cari untuk instrukturnya itu kita tulis Jana. Untuk Jana ini kita ada atau tidak, kita cari. Nah, sudah ada ya Jana bagian atas. Oke. Siap. Nah, untuk yang selanjutnya instruktur ini kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya ya. Oh, misalnya kita mau keluar, silakan bisa langsung keluar untuk form instruktur. Nah, sekian untuk form instruktur tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke form kursus dengan Mbak Bunga ya. Untuk Mbak Bunga dipersilahkan, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya dengan Bunga Diavani dengan NPM 2018-430-2198 ingin menjelaskan tabel kursus. Yaitu tabel kursus di sini saya akan mengisi data kursus ini dengan konten training. Di mana konten training itu setiap hari manusia memproduksi beragam data sangat besar, baik jumlah dan ukurannya. Tes, halo. Lanjut, Mbak. Oke. Di deskripsinya saya akan tabel kursus. Untuk di deskripsinya mengenai ada kursus jadi di deskripsi itu setiap hari manusia memproduksi beragam data yang sangat baik jumlahnya dan ukurannya. Untuk kolom materi ini berupa konten, itu ada database, data analis. Saya akan mengisi database. Untuk pesertanya, data analis. Untuk persyaratannya tidak ada persyaratan khusus. Untuk pengajarnya saya memilih Romi Satria Wahono. Untuk kategorinya saya memilih software engineering. Hasil disimpan. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah di kategori menjadi data science. Oke. Datanya berhasil diubah. Oke. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan
Ya. Ini untuk menghapus datanya. Kemudian saya akan membersihkan semua yang ada di sini. Hilang. Dan ini ada kolom cari, yaitu saya ingin mencari data mining. Karena di sini banyak beberapa data. Nah ini keluar data yang tadi kita simpan. Selanjutnya saya bersihkan lagi. Ini ada tombol keluar. Selanjutnya form ini berkaitan dengan form training akan dijelaskan dengan Kelvin. Dengan saya Kelvin Wijaya dengan NPM 2018 4350 2062. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai formulir pelatihan atau training. Di form training ini kita mulai dari mengisi nama kursus yang akan dibuat. Kita bisa isi dengan data mining. Lalu kita ada tipe training bisa di weekday, weekend, atau online. Kita pilih weekend. Lalu untuk instruktur, kita bisa pilih Lina Vinaul Jana dengan honor instruktur Rp500.000. Lalu kita isi penanggung jawabnya dengan Bapak Ferdian. Lalu kita isi durasinya 2 jam. Untuk tempatnya, biasanya kita mengikuti tipe training. Tipe trainingnya untuk tipe training weekend atau weekday, kita bisa isi di Brainmatics. Jika online, kita bisa isi Zoom. Untuk sekarang, karena di weekend, kita isi Brainmatics. Untuk tanggal mulainya, kita bisa dibuat di tanggal 27 Agustus. Lalu di tanggal selesainya di 27 Agustus juga. Untuk harganya, untuk harga training ini Rp100.000. Dengan minimal pesertanya 10 orang. Lalu kita tambah. Data sudah berhasil disimpan, lalu kita akan mencoba untuk mengubah datanya. Kita pilih data mining yang barusan kita input, lalu kita coba ubah tanggalnya. Kita ubah tanggal mulainya menjadi tanggal 28 Agustus. Dan tanggal selesainya di tanggal 28 Agustus. Untuk selanjutnya, jika ternyata ada training yang tidak mencukupi untuk minimal pesertanya, maka kita akan melakukan penghapusan data. Kita coba hapus untuk data Android fundamental. Ya, datanya sudah berhasil dihapus, lalu kita mencoba untuk tombol bersihkan. Kita klik datanya, lalu kita coba bersihkan, sudah berhasil, lalu kita bisa keluar. Setelah ini akan dilanjutkan oleh form registrasi. Silakan. Untuk form registrasi dengan saya Ferdian dengan NPM 2018 4350 2238. Nah, untuk di form registrasi ini kita input si peserta yang akan mau mengajukan training. Saya coba mulai dengan penginputan data peserta. Misal saya input Lina, nomor telepon 0812 8933753, email lina@gmail.com, perusahaan semisal Lintas Harta, status belum menikah, nama training yang diambil ini dia memilih IT Governance dan tanggal daftarnya di tanggal 13, tanggal mulai trainingnya di tanggal 26. Datanya saya tambahkan, sudah muncul datanya.
Sini saya coba akan mengubah data atas nama Marlina. Di sini kita mau ubah nama trainingnya. Nama trainingnya jadi data science. Dan tanggal daftarnya, tanggal daftar terbaru dan tanggal training juga terbaru. Ubah, datanya sudah terubah. Dan ini ada beberapa file yang tidak dibutuhkan, kita hapus. Nah, untuk selanjutnya kita mau mencari data, biasanya pakai nama untuk mencari datanya. Misal bunga, data keluar dan kita bersihkan, clear, refresh. Sekian dari saya. Selanjutnya from opportunity dijelaskan oleh Mas Febri Ramdhani. Baik, nama saya Febri Ramdhani dengan nomor NPM 2018-43-50-19-55. Di sini saya akan menjelaskan from permintaan pelatihan baru, yaitu peluang. Di sini ada beberapa nama pelatihan seperti data science dan yang lain-lain. Nah, di sini tujuan pelatihan itu untuk mengasah di bidang IT. Latar dari belakang peserta biasanya tergantung dari perusahaan si peserta itu. Seperti semisal nama peserta latar belakangnya itu IT support. Dengan jumlah di Brainmatic itu dia 15 orang. Nah, di sini anggaran pelatihan itu dengan biaya 15 juta. Nah, tanggal mulai pelatihan bisa dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Dengan lokasi biasanya karena sekarang sedang PPKM, biasa ada yang dari kantor dan ada yang dari Zoom. Setelah itu kita tambahkan. Setelah berhasil akan muncul di tabel. Nah, setelah itu kita akan mengubah data yang tadi kita isi, misalkan kita ganti tujuan pelatihan. Kita ganti dengan menambah wawasan di bidang IT. Setelah itu kita ubah. Dan datanya itu berhasil di tabel di bawah itu sudah tertera. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghapus sebagian data karena udah kadaluarsa. Dan kita hapus satu. Kita klik, lanjut kita hapus. Dan data itu berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba tombol membersihkan dari beberapa tabel. Atau klik F5. Setelah berhasil, kita akan mencoba dari pencarian. Dan kita cari data science. Dia akan muncul hanya satu aja karena kita mencarinya data tujuan itu sains. Setelah beres itu kita akan mencobakan tombol keluar.
Baik, terima kasih. Itu yang penjelasan dari saya. Selanjutnya akan melanjutkan report dari kursus. Silakan, Mas. Oke, ini lampiran hasil laporan dari tabel, maksudnya dari form kursus yang sebelumnya ini. Ini bentuk laporan datanya. Bentuk laporan data form kursus, dan ini bentuk data laporan pengajar. Ada tambahan, Mbak Lina? Baik, untuk laporan pengajar ini kita ambil dari data yang tadi yang dari pengajar ya, Bapak Ibu sekalian. Coba ditampilkan Mas Ferdi yang di Insubro. Nah, tadi ngambil data dari sini. Nah, mungkin dari data sini kan ada nama bank, pemilik, nomor rekening gitu ya. Silakan Mas Ferdi bisa dikeluar dulu. Nah, sedangkan yang di reportnya kita tidak munculkan untuk yang nama bank, terus nama cabang, nomor rekeningnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kita simpan di database saja karena itu bersifat privacy. Jadi kita tampilinnya yang nama, kompetensi, kursus, nomor telepon, pendidikan, email, program, dan alamat saja. Oke. Dan selanjutnya untuk report yang pelatihan. Silakan Mas Januar. Mas Dodi mungkin bisa bantu jelasin. Ini untuk untuk report tadi terkait pelatihan. Jadi kan tadi di sana sudah kita masukkan ya kira-kira pelatihan itu tadi bisa Zoom ataupun in-house ya. Kemudian tadi penanggung jawab di pelatihannya pun sudah ada. Nah, ini adalah data reportnya gitu kan, laporan kalau misalkan nanti ternyata kita perlu data pelatihannya gitu kan. Misal kalau data pelatihan selama 1 bulan, nah ini nanti kita tinggal cetak dari sini saja. Ini terkait data pelatihan. Kemudian berikutnya itu tadi ada juga terkait ini ya Pak, report untuk sertifikat. Coba Mas Ferdi minta tolong buka untuk yang sertifikat. Nah ini ya untuk yang sertifikat tadi. Di awal kan tadi sudah ada form registrasi, siapa nih kira-kira nanti yang akan ikut training. Kemudian tadi sudah kita daftarkan juga dia ikutnya course apa, misal di sini BPMN. Kemudian tanggal dia ikut ini tanggal berapa. Kemudian nanti di sana ada Chief Executive Officer-nya, ini adalah ini ya CEO officer di training itu siapa, dari Brandmeti. Kemudian instrukturnya tadi kita ambil dari form instruktur. Nah untuk sertifikat ini kita mengambil ini ya Pak, dari beberapa form yang ada seperti itu registrasi, kemudian course, ada juga nanti instrukturnya siapa, seperti itu. Ini nanti terkait report sertifikatnya. Jadi kalau misalkan nanti ada peserta yang akan ikut training, baik itu training BPMN dan sistem analysis and design ataupun dan lain-lainnya, dan nanti tampilan sertifikat yang akan diterima oleh peserta seperti ini. Mungkin seperti itu ya untuk report tadi ya terkait laporan pelatihan dan sertifikat. Oke, mungkin berikutnya ini terkait ini ya penjelasan secara umum sistem ini seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Mas Adi Jidan. Silakan Mas Adi Jidan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Nah, jadi intinya sistem yang kita kembangkan di masing-masing formnya itu sudah ada tombol-tombol seperti tambah, ubah, kemudian hapus, terus refresh atau pembaruan, dan ada pencarian serta exit.
Nah, kemudian intinya kita input data-datanya terlebih dahulu di form master seperti kategori, kemudian course dan manajemen. Nah, nanti di mana data-data ini akan digunakan di form transaksi seperti kalau kategori nanti akan digunakan di kursus atau course. Nah, kursus yang kita buat masuk ke kategori mana. Kemudian di course ini juga ada trainernya, pengajar dari course yang akan kita buat siapa. Nah, itu kalau kita pengen lihat misalkan laporan per tahun atau bulannya, nah itu bisa kita keluarkan reportnya. Begitupun dengan sertifikat hasil keikutsertaannya. Nah itu bisa kita generate juga. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, ada nama, kemudian nama course yang diikuti, terus tanggal pelaksanaan dan instruktur serta manajemennya. Nah kurang lebih seperti itu untuk sistem yang kami buat dari kelompok 2. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.